Sebutkan 3 buah tantangan atau kendala apa saja yang Anda hadapi sebagai seorang pemimpin ketika memimpin anak buah. Pertanyaannya, bisakah dia menjadi orang yang sangat produktif? Bisa. Teman-teman. Asalkan teman-teman tahu caranya nih. Motivasi. Yang saya lakukan apa, teman-teman? Saya bangunkan dia ketika tidur. Mas, tangi. Weh, Pak. Ayo balik. Tak tangekno, Pak, tak bangunkan. Ayo balik. Dan ketika sampai perusahaan, apakah saya manggil dia? Enggak. Saya tongkrongin di tempat kerjanya. Saya tongkrongin. Kemudian ketika ada yang sudah selesai gitu, saya ajak guyon-guyon. Saya sedikit pun tidak membahas dia tidur. Sama sekali enggak bahas, Pak. Ketika sama teman-teman, ngumpul. Es jeruk. Kadang-kadang 5.000, 10.000 dulu udah dapat es jeruk, Pak. Ayo diminum dulu. Ngobrol. Enak longgar ayo nang ruanganku. Dan Pak, teman-temannya ini ada yang tahu, ada yang enggak tahu kalau dia ketangkap basah. Tapi sedikit pun saya tidak menyalahkan si sopir sama si kernet di depan teman-temannya. Enggak. Karena esensi dasar manusia disalahkan di depan orang, sakit hati, Bos. Betul apa betul? Tapi sedikit pun saya tidak nyalain dia dan sedikit pun saya tidak membahas dia ketangkep basah. Yang saya lakukan adalah saya panggil semuanya. Teman-teman, ya apa caranya supaya pengiriman bisa sampai 4-5 kali. Nah, kalau sudah sampai 4-5 kali, nanti yang ke-6 dan yang ke-7 saya akan mintakan mintakan bonus. Padahal Pak saya sudah ngukur pengiriman ya maksimal 4 atau 5 kali. Saya bilang, kalau sampai 6, 7, yang ke-6 dan 7 saya akan mintakan bonus. Saya sudah ukur sehari maksimal 4-5 kali. Itu maksimal banget. Ya apa caranya? Gimana? Bisa enggak seperti itu? Pak, 4, 5, 6 orang yang ketangkap basah sama sekali enggak saya bahas itu, saya enggak negur itu, dia merasa, ya ampun, aku tidak dipermalukan, aku tidak ditegur, aku tidak. Yang berikutnya, hari berikutnya adalah, wes ya, kita sepakat ya, sanggup? Kalau pengiriman ke-6, pengiriman ke-7, pengiriman ke-8, semuanya dapat bonus. Aku yang tanggung jawab, tak mintakan. Aku udah bisa ngukur, Pak, kalau aku enggak di-ACC oleh bos, duitku tak gawe. Udah bisa ngukur karena maksimalnya di 4 atau 5, 6, atau 4 dan 5. Dan yang terjadi apa, Pak? Hari berikutnya ternyata tanpa saya duga, Mas, kami pengen MOU, kami pengen tanda tangan kalau pengiriman ke-6, ke-7 akan dapat bonus. Bener, Pak, keesokan harinya saya yang bingung, di ACC apa enggak iki yo. Bener, saya bingung, Pak, saya memberanikan diri. Oke deh, tanda tangan. Saya sudah bisa mengukur produktivitas mereka ketika 4-5 kali pengiriman sekian, masih sangat terukur ini. Dan yang terjadi apa, Pak? Sekian puluh armada setiap hari berlomba-lomba, Pak. Sampai 4 kali pengiriman, sampai 5 kali pengiriman. Yang terjadi adalah produktivitas sangat meningkat, Pak. Dan mereka belum sampai achieve 6 atau 7 kali. Tapi kami sudah kasih apresiasi, Pak. Saya bilang, bos, peningkatannya sekian sekarang, bos. Maka layak dong mereka dikasih tambahan sedikit aja. Terus bagaimana supaya sampai 6-5 kali? Saya cari cara. Bagaimana caranya ya? Oh, ketemulah caranya, Pak. Mas, kalau mau capai 6-7 kali caranya begini. Berlomba-lomba, Pak, sampai mereka dapat bonus. Enggak ada sopir lagi yang tidur di bawah barongan. Esensi dari setiap orang itu, Pak, sentuh tepat dia di hatinya, maka dia akan gitu, Mas. Saya ngadepin orang yang bawa celurit, Pak, karena anak-anaknya tak PHK. Datengin pabrik bawa celurit, mana Said? Bon tak tahu ngomong Madura, Pak, aku gak ngerti Madura. Terus yang saya lakukan apa? Ini loh, Pak, seninya komunikasi. Termasuk di sini yang punya utang, pengumuman, yang punya utang dan punya piutang, pengumuman, cara nagihnya pun excellent gitu loh, bos, excellent. Komunikasi, pakai cara yang marah pakai dan sebagainya. Yang saya lakukan apa?
Pak Satpam minta tolong ya. Dia bilang, Mas ada yang marah-marah, iya kamu terima aja dulu. Pak Satpam, Mas, Pak Satpam. Kita dulu alumni tahu, sama. Masing-masing sama-sama Satpam gitu ya. Mas minta tolong terima dulu di pos, bilang aja, dia jam 8 sudah nunggu saya Pak. Bilang aja Pak saya jam 9 siap menerima. Saya udah bisa ngukur Pak, orang itu ketika marah banget sambil pegang celurit gini, Rasulullah bilang apa? Ketika engkau marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Itu tak pakai bos. Mas, dia dudukkan dulu di pos satpam, ajak ngobrol, beliin rokok di kantin. Kasih rokok 1 pak itu, udah ngobrol aja ngalor ngidul. Ngobrol aja, terserah mau ngobrol apa. 1 jam Pak dia duduk, level emosinya turun. Ketika sudah turun Pak, di ruangan saya agak besar waktu itu, orang-orang di ruangan saya itu banyak yang Chinese, saya suruh berdiri semuanya Pak, jejer gitu Pak, berderet gini. Orang Chinese kan pakai rok-rok gini Pak. Saya suruh berdiri semuanya. Nanti, Mas, kamu kok nguyu sik Mas? Durung mari iki Mas. Sampean guyu sik durung mari. Dan di dalam ruangan saya sudah saya setting Pak. Meja saya tutup, ada sofa gitu, ada kopi, ada teh, ada kue-kue dan sebagainya. Yang terjadi apa? Ketika pintu masuk, saya langsung, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Dia ngelihat cewek-cewek ini Pak. Deng. Apalagi ada yang gini-gini juga kan. Ya mau, sorry Chinese Pak, gini-gini. Dan salaman satu persatu. Selamat datang Pak, selamat datang. Saya setting seperti itu Pak. Ini main di level komunikasi. Orang itu kalau hatinya sudah bisa maka dia amarah pun mereda. Dan yang terjadi apa? Setelah salaman kabeh, sihat Pak Haji, sihat Pak Haji. Mboy Haji pokok gak roh, gak ngurus. Sihat Pak Haji, sihat Pak Haji, sihat. Orang Madura Pak, kalau Pak Haji seneng Pak, Sihat Pak Haji, sihat Pak Haji. Salaman semuanya masuk ke ruangan saya, sofa. Ketika ngobrol di situ Pak, saya tahu celuritnya diselipin di sini. Dan yang terjadi adalah saya sedikit pun tidak membahas anaknya. Sama sekali enggak bahas anaknya. Sampai dia yang nanya. Contoh, Pak Haji gimana Pak Haji? Kemarin saya ketemu Pak Lurah di sana. Pak Lurah, waduh, Pak Lurah ngomong saya anaknya itu kau pecat ya? Iya, tapi saya enggak bilang pecat gitu. Anaknya Pak itu gimana? Oh begini, saya jawab gitu Pak Haji. Jadi Pak Lurah itu nanya, katanya dia keluar. Iya Pak, dia tuh enggak pernah masuk setengah bulan Pak. Saya bilang begitu saja. Saya enggak ngomong ke orang Madura ini, tapi cerita saya. Dia setengah bulan enggak masuk Pak, tanpa keterangan yang jelas. Undang-undangnya 5 hari kerja berturut-turut sudah take out gitu kan. Ini setengah bulan enggak masuk. Apa? Anakku enggak masuk 1 bulan. Enggak masuk Pak. Ya sudah, Pak Said tenang aja. Pak Said enggak usah biar saya yang marah-marah sama dia. Anaknya ganti diamuk Pak. Jadi Pak, ngadepin orang komunikasi. Contoh nih, Pak, perusahaan ini transformasi Pak. Bapak tahu enggak kalau perusahaan ini transformasi Pak? Saya mulai level staff, supervisor, manager, semuanya kerja ditambah Pak. Transformasi, mari kerja nggak begini gaji nggak ditambahi Pak. Ya apa sampean niku?